Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika kelas 2021A yang diampu oleh dosen Bapak Depi Ardianugraha SPD MPD, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari media manipulatif atau alat peraga matematika yang telah kami buat, yang dimana media ini kami beri nama robotik atau robot pintar matematika. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut lagi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Untuk anggota yang pertama ada Siti Aisyah dengan NPM 212151003 sebagai pemateri kedua, di mana Siti Aisyah ini akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta cara pembuatan dari media manipulatif robotik ini. Nah, selanjutnya ada saya sendiri, Alia Cahya Berlian, sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat dari robotik serta manfaat dari robotik ini. Nah, selanjutnya anggota yang ketiga ada Siti Ayunis dengan NPM 212151010 sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai cara penggunaan secara detail dari robotik ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi singkat dari media manipulatif ini. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal, bahwa media manipulatif ini kami beri nama dengan robotik atau robot pintar matematika. Nah, kenapa demikian? Karena kami terinspirasi bentuknya itu menyerupai robot gitu ya, robotik gitu ya. Jadi kami beri nama demikian. Nah, di mana robotik ini merupakan media pembelajaran berbasis manipulatif yang fungsinya untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep garis bilangan pada operasi bilangan bulat, tetapi dengan suasana dan cara belajar yang berbeda serta menyenangkan. Nah, seperti yang telah disebutkan, robotik ini itu membantu peserta didik dalam memahami konsep operasi bilangan bulat. Nah, di mana operasi bilangan bulat ini kan ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian serta perkalian. Nah, di mana alat media ini bisa digunakan dalam materi tersebut, gitu ya, dalam pembahasan tersebut, di mana nantinya akan membantu siswa dalam memahami konsep garis bilangan yang biasanya untuk positif itu berjalan ke arah kanan dan negatif itu ke arah kiri 0. Nah, tetapi dengan robotik ini tentunya dengan suasana yang berbeda, tapi dengan konsep yang sama dengan garis bilangan, tapi dikemas secara beda. Nah, seperti itu. Lalu, robotik ini dapat membantu peserta didik dalam memecahkan soal matematika seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dengan mudah. Nah, materi yang diberikan dalam operasi bilangan bulat ini terdapat dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi media ini bisa digunakan gitu ya dalam untuk tingkatan SD, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bisa digunakan bukan hanya untuk kelas 1, bukan hanya untuk kelas 2, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yaitu ada manfaat dari media manipulatif ini atau media robotik ya. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami operasi bilangan bulat. Tentu saja karena dengan media ini siswa jadi lebih paham, bukan hanya menerawang secara abstrak, tetapi menerawang secara nyata, dipegang gitu ya. Karena kan media manipulatif ini bisa dipegang, bisa diputar, bisa dipegang lah intinya oleh tangan. Jadi bisa lebih paham mengenai konsep dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk manfaat yang kedua, memudahkan guru dalam memberikan materi operasi bilangan bulat. Nah, intinya media manipulatif ini membantu guru gitu ya dalam menyampaikan materi yang akan dibahas. Jadi lebih jadi membantu guru juga dalam menyampaikan materinya. Lalu manfaat yang ketiga, melatih motorik peserta didik. Nah, jadi intinya kan kita itu media manipulatif itu bisa dipegang, bisa diputar. Nah, ini tuh bisa melatih motorik anak. Jadi bukan hanya berpikir secara kognitif saja, tapi bisa secara motorik juga. Jadi antara kemampuan kognitif dan kemampuan motorik anak itu peserta didik itu sejalan gitu ya, sesuai. Untuk manfaat yang selanjutnya, memberikan pengalaman baru dalam belajar. Tentunya ya bukan hanya menghitung, ditulis seperti itu, tapi bisa menggunakan media manipulatif ini. Nah, untuk
materi yang disampaikan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, maksudnya ketika pembelajaran biasanya kan anak-anak itu maksud dari materi yang disampaikan itu apa? Nah, ketika media manipulatif ini hadir, berarti biasanya untuk penyampaian materinya itu waktu yang digunakannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi peserta didik itu lebih cepat untuk memahami materi yang sedang dibahas, seperti itu. Nah, untuk poin yang terakhir, menyajikan materi operasi bilangan bulat yang abstrak menjadi nyata. Seperti yang sudah disebutkan ya, kan operasi bilangan bulat itu abstrak gitu ya, matematika itu abstrak. Tetapi ketika disajikan melalui media manipulatif, konsepnya itu menjadi nyata, bisa dipegang dan bisa tidak hanya diterawang secara abstrak tetapi secara nyata gitu ya. Jadi memudahkan siswa juga memudahkan siswa dalam memahami materi yang bersangkutan. Nah, sebenarnya manfaat-manfaat dari media manipulatif ini ya, robotik ini banyak, tapi saya kelompok kami mengambil secara intinya saja. Nah, mungkin demikian, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai alat dan juga bahan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya kita siapkan pipa berukuran sedang. Nah, kita akan potong 2 buah pipa sepanjang tinggi toples. Nah, karena di sini kita menggunakan toples yang tingginya sekitar 30 cm, maka kita memotong 2 buah pipa itu sepanjang tingginya itu 30 cm karena disesuaikan dengan tinggi toples. Nah, selanjutnya itu kita berikan tutup pada atas dan juga pada bawah pipa tersebut. Nah, setelah itu juga kita setiap tutup antara pipa tersebut itu kita tempelkan pada setiap atas dan juga pada bawah toples menggunakan baut. Lalu setelah itu lalu setiap baut atas dan juga bawah pada pipa itu disambungkan dengan bawah toples dan juga pada tutup toples. Dan untuk jarak antara pipa di dalam toples tersebut itu kita diberikan jarak antara 2 pipa tersebut gitu, sesuai dengan tadi jarak antara 2 buah persegi yang pertama kita lubang. Nah, di mana pipa ini itu digunakan untuk memutar angka pada alat tersebut gitu. Jadi kita gunakan pipa tersebut untuk memutar kertas angka pada alat peraga robotik ini. Nah, selanjutnya kita siapkan pipa berukuran kecil untuk ditempelkan di bagian dalam toples atau tepatnya berada di belakang lubang angka persegi yang berukuran kecil tadi dengan menempelkan pipa dengan baut. Nah, tujuannya itu digunakan untuk menahan kertas agar berada di depan atau terlihat pada bagian lubang persegi angka tersebut. Jadi, tadi kan tujuan untuk melubangi persegi berukuran kecil itu untuk melihat angka. Nah, agar tetap terlihat di depan, kita menggunakan pipa berukuran kecil untuk menahannya agar tetap berada atau tetap terlihat di lubang persegi kecil tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat garis bilangan dari angka negatif ke positif menggunakan kertas. Nah, kertas itu kita tempelkan pada pita, jadi pita kemudian ditempelkan kertas, kemudian dibaluti dengan selotip. Nah, tujuannya itu agar kertasnya itu tidak cepat rusak ataupun robek gitu. Nah, setelah itu kita gulung bagian angka negatif pada pipa bagian kiri, dan untuk bagian angka positif kita gulung pada pipa kanan. Nah, buat jarak antara angka kertas dengan menggunakan tusuk sate. Bisa dilihat pada gambar di samping, hingga panjang tertentu gitu. Nah, tusuk sate ini juga digunakan untuk membuat bunyi pada alat peraga. Selanjutnya kita tempel masing-masing 2 buah baut yang diberi jarak pada bagian sisi toples mengarah pada setiap pipa masing-masing sisi. Tadi kan kita sudah menyiapkan 2 buah pipa yang akan kita simpan di dalam bagian dalam toples. Nah, kita tempelkan baut tersebut itu di samping pipa yang berhadapan dengan pipa. Nah, setelah itu
kita ikat antara dua buah baut itu dengan sebuah karet yang diberi tusuk sate sekitar panjangnya itu 5 cm. Dan tempelkan pipa di ujung sisinya, sehingga pergerakan persentuhan tusuk sate pada pipa mengenai kayu pada karet dan ujung kayu pada karet lain mengenai pipa sehingga menimbulkan suatu bunyi. Nah, di sini itu kayu itu bisa menggunakan tusuk sate ataupun juga menggunakan kayu sedang kecil. Nah, di sini kami menggunakan tusuk sate. Nah, kemudian sebelum kita memasukkan atau merapihkan bagian dalam pada toples, kita harus mewarnai terlebih dahulu bagian luar dari toples tersebut. Nah, kita menggunakan 3 warna, yaitu ada putih, hijau, dan juga kuning. Nah, putih ini kita digunakan untuk sebagai warna dasar. Nah, setelah kita menggunakan warna putih, selanjutnya kita mewarnai dengan hijau dan juga kuning. Nah, hijau kita menggunakan pada bagian bawahnya saja, kemudian untuk warna kuningnya kita untuk bagian atasnya. Nah, selain itu juga kita menambahkan awan untuk mengkreasikannya. Nah, setelah kita merapikan bagian dalam pada toples, selanjutnya kita akan menghiasi atau merapikan bagian luar pada toples. Kita menggunakan sedotan untuk menutupi bekas potongan pada toples. Karena kan tadi pada awal kita sudah melubangi toples dengan berbentuk persegi. Ada 2 buah persegi besar dan juga ada 1 buah persegi kecil. Nah, untuk menutupinya kita menggunakan sedotan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selain itu juga kita menggunakan sedotan untuk membentuk bulat untuk menempelkan tanda arah mengenai mana positif dan juga mana negatif. Nah, setelah itu kita juga menempelkan notes untuk menulis soal dan juga beberapa rumus mengenai operasi seperti perkalian, pembagian, dan juga lainnya gitu. Nah, untuk rumus dan juga hiasan lainnya itu opsional sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya juga pada tutup toples kita menggunakan kapas untuk menghiasinya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari alat peraga robotik. Nah, di sini ada cara penggunaannya, di mana putar ke kiri pipa kiri untuk angka positif. Nah, di sini pipa yang kiri bisa diputar untuk ke arah angka positif. Nah, putar ke kanan pipa kanan untuk angka negatif. Nah, untuk angka negatif kita bisa memutar pipa yang kanan. Selanjutnya, jika ditambah ke kanan atau ke arah positif. Nah, jika ditambah ke kanan yaitu ke daerah positif dan memutar pipa kiri. Nah, sebaliknya jika dikurangi ke kiri atau ke arah negatif. Nah, jika dikurangi maka ke arah angka negatif atau putar pipa yang kanan. Nah, selanjutnya di sini ada juga rumus-rumusnya untuk rumus perkalian dan pembagian agar memudahkan cara penggunaannya. Nah, di sini ada positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, negatif dikali positif sama dengan negatif, positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, ada juga pembagiannya, positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, dan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, untuk titik awal yaitu titik pusatnya yaitu di 0. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk penjumlahan. Nah, misalkan di sini negatif 4 ditambah 6. Nah, kan negatif, berarti ke arah negatif. Kita putar
pipa yang kanan sebanyak 4 kali karena negatif 4. 1, 2, 3, 4 ke angka negatif 4. Selanjutnya ditambah 6. Nah, di sini ditambah ke arah positif. Jadi, kalau ditambah ke arah positif berarti ke arah kanan, putar pipa kiri sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi untuk hasil dari negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Selanjutnya ke operasi pengurangan. Di sini ada 2 dikurangi 5. Nah, kita atur ulang lagi angkanya ke angka 0. Nah, 2 berarti positif 2. Berarti putar pipa kiri ke angka 2. 1, 2. Selanjutnya dikurangi 5. Nah, karena dikurangi maka ke arah negatif. Jadi putar pipa kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya negatif 3. Jadi 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Selanjutnya kita ke operasi perkalian. Di sini ada 3 dikali 2. Nah, kita pindahkan dulu ke angka 0. Nah, untuk perkalian ini kan angkanya positif ya. Jadi kita gunakan rumus berarti positif dikali positif yaitu positif. Nah, berarti kita gunakan daerah positif karena hasilnya positif. Nah, 3 dikali 2 kita putar 3 kali, 3 angka 2 kali. Kita putar ke angka daerah positif. 3 angka 2 kali. 1, 2, 3, 1 kali ya. Selanjutnya 1 kali lagi 3 angka. 1, 2, 3. 2 ya, 2 kali. Yang pertama diputar 3 kali 1 angka. 3 angka 1 kali, yang kedua lagi 3 angka lagi 1 kali lagi yaitu 6. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita kembalikan dulu ke angka awal yaitu 0. Selanjutnya operasi pembagian. 8 dibagi 4. Nah, karena sama juga dua-duanya positif, maka positif dibagi positif yaitu positif. Maka kita gunakan daerah positif yaitu daerah kanan. Nah, untuk pembagian kita ke angka 8 terlebih dahulu yaitu 1. Nah, jika sudah di angka 8, selanjutnya dibagi 4 yaitu 4 kali, geser 4 kali dan sampai 0. Geser angka 4 kali sampai 0. Berapa kali geser angka 4, dan itu hasil dari pembagiannya. Nah, untuk pembagiannya kita karena dibagi, kita ke arah berlawanannya yaitu ke arah negatif. Nah, kita putar 1,
satu angka ya. 2, 3, 4. Satu kali. 1, 2, 3, 4. Ini 8 ada. Nah, untuk pembagian kita putar ke arah berlawanannya. Dan harus mencapai angka 0 berapa kali? 8. Jika di titik 8 digeser 4 kali 4 angka, yaitu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, sudah di titik 0, berarti penggeseran 4 angka 2 kali. Maka 8 dibagi 4 hasilnya 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.